Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan terkait cara untuk melakukan instalasi terhadap DB Visualizer dan juga untuk melakukan konfigurasi terhadap Odoo kita atau database PostgreSQL yang dimiliki oleh Odoo kita. Nah, jadi sebelum saya mulai untuk menjelaskan tutorialnya, sekarang saya akan coba jelasin dulu. DB Visualizer itu apa sih? Nah, jadi DB Visualizer adalah perangkat lunak manajemen basis data dan alat pengembangan yang mendukung berbagai database. Nah, seperti Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Nah, fungsi utama dari DB Visualizer adalah untuk membantu pengguna dalam memantau, mengelola, dan mengembangkan database mereka. Kemudian, DB Visualizer juga memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi query SQL pada database mereka dan menentukan hasil dalam bentuk tabel atau grafik. Selain itu, DB Visualizer juga memungkinkan pengguna untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel, indeks tampilan, dan prosedur di dalam database mereka. Oke, itu terkait dengan apa sih DB Visualizer tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke skenario terkait dengan modul purchase ya, yang mana pada tutorial kali ini saya mendapatkan modul purchase. Nah, jadi di sini untuk skenario yang akan kita lakukan saat melakukan transaksi nanti, PT Bronto merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan. Setelah melakukan perluasan perusahaan, PT Bronto membutuhkan meja yang dapat digunakan oleh karyawannya untuk bekerja. Pembelian tersebut akan dilakukan PT Bronto pada PT Azura Interior. Terdapat 20 orang karyawan di PT Bronto dengan anggaran pemberian sebesar 3 juta rupiah. Dengan demikian, harga untuk satu unit large desk adalah Rp150.000 dengan jumlah meja yang dibutuhkan sebanyak 20 unit. Nah, untuk transaksi procure to pay ini kita hanya akan sampai di bagian pembuatan purchase order, karena nantinya di tabelnya kita juga akan melihat di tabel purchase order saja, tidak sampai receiving ataupun tidak sampai bagian invoicing dan juga tidak sampai bagian payment. Oke, itu terkait dengan penjelasan DB Visualizer dan juga untuk skenario yang akan kita pakai pada modul purchase nantinya. Sekarang yuk kita lanjut untuk tutorialnya. Oke, sekarang saya sudah ada di browser, yang mana di sini saya sudah ada di dbvis.com/download. Nah, di sini terdapat tampilan dari website DB Visualizer yang memungkinkan kita untuk mendownload aplikasi DB Visualizer ini. Nah, untuk aplikasinya dapat kalian download dan gunakan secara gratis ya, kecuali jika kalian membutuhkan beberapa fitur tertentu dan itu harus menggunakan license yang pro. Nah, di sini kalian juga memiliki beberapa pilihan sesuai dengan sistem operasi dari personal komputer kalian, mulai dari Windows, Mac OS, Linux, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena sistem operasi dari PC saya adalah Windows, maka di sini saya pakai Windows. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa pilihannya, teman-teman. Kalau bisa dilihat, sini ada setup with Java dan juga setup without Java. Di sini juga terdapat beberapa versi ya dari Windows, ada yang 64 bit dan juga ada ARM64. Nah, untuk melihatnya, jika kalian bingung untuk jenis sistem operasi Windows kalian itu apa, sini kalian dapat pergi ke File Manager ya atau File Explorer. Nah, kemudian di bagian di sini ya, di bagian This PC, kalian dapat klik kanan, kemudian klik Properties. Kemudian nanti kalian akan diarahkan ke halaman setting seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian sistem, kemudian about di sini kalian dapat melihat di bagian system type, di bagian 64 bit operating system. Nah, di sini kan terdapat tulisan kalau dia itu 64 bit ya untuk operating systemnya. Nah, cuma kalau kalian dari settings, kalian juga bisa di sini kalian dapat klik sistem saja di sini, kemudian di scroll ke paling bawah, kemudian klik about di sini, kemudian diklik dan kita akan sampai ke tampilan yang sama. Dan kalian dapat melihat di bagian system type-nya ya, teman-teman. Oke, seperti itu terkait dengan cara untuk melihat 64 bitnya. Kemudian di sini kita close dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari apakah perlu setup with Java atau tidak ya. Karena kalau kita lihat dan scroll ke bawah, di sini untuk sistem requirement-nya ya, dia kan Windows 64 bit ya, 11, 10, 87 ya, di sini saya memenuhi. Kemudian untuk Windows 64 bit ya, Java 17 is required. Kita membutuhkan Java 17 di sini. Nah, untuk tahu ada nggak sih versi Java 17 di laptop kita dapat ke Windows menu, kemudian kita pilih untuk terminal ataupun untuk command prompt atau yang lainnya yang ada di komputer kalian dapat kalian buka di sini.
Nah, kemudian di sini kita dapat klik Java version ya. Di sini kita masukkan Java version, kemudian diklik enter. Nah, di sini akan muncul beberapa versi dari Java ya, mulai dari Java 11, Java 18 ya, dan juga Java 18 juga di sini. Nah, jadi di sini saya hanya punya untuk Java 18 dan tidak ada Java 17. Jadi di sini saya akan download dengan Java-nya agar nanti Java 17 juga terinstall. Oke, jadi di sini saya klik saja. Nah, di sini kalian bisa memilih apakah mau download dari sini ataupun download dari atas. Karena di sini recommended installer saya adalah Windows 64 bit ya, sudah benar. Kemudian setup with Java sudah benar juga. Jadi saya memilih untuk download di sini saja. Jadi saya klik download this installer di sini. Kemudian di sini sudah ada untuk prosesnya. Kalian dapat menunggu sebesar 212 MB ya. Jika kalian dapat menunggu untuk proses downloadnya. Nanti jika sudah, kita akan melanjutkan tutorialnya. Oke, di sini untuk proses downloadnya sudah selesai ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat klik. Nah, di sini terdapat pop-up Windows kalau DB Visualizer-nya sedang dalam persiapan untuk diinstal. Oke, teman-teman, di sini sudah muncul untuk pop-up Windows terkait dengan startup dan proses instalasi kita di DB Visualizer-nya. Nah, untuk melakukan instalasi di sini kita klik saja next untuk melanjutkan. Nah, kemudian di sini kita akan diminta untuk memilih folder. Jika kalian tidak ingin meletakkannya di folder yang secara default disediakan, kalian dapat mengklik browse di sini dan mencari di manakah kalian ingin memasukkan file DB Visualizer ini. Nah, di sini saya akan memilih di program files DB Visualizer saja sehingga saya tidak perlu mengubahnya. Kemudian saya klik button next. Nah, kemudian di sini terdapat pilihan untuk start menu folder atau tidak. Nah, di sini saya create saja agar nantinya akan terdapat program shortcut. Jadi di sini saya biarkan saja karena secara defaultnya sudah ada ya. Nah, kemudian di sini saya klik next. Nah, selanjutnya di sini untuk file association-nya akan secara otomatis dibuat untuk SQL ya, teman-teman. Nah, jadi di sini karena sudah default-nya di enable, saya tidak perlu men-enable-nya dan saya tidak usah melakukan unenable karena memang ingin dibuat untuk file association-nya adalah SQL untuk format dari database ya. Karena biasanya format untuk file database adalah SQL. Kemudian di sini saya klik next saja. Nah, selanjutnya di sini untuk additional task-nya ya bisa desktop icon ya untuk di desktop kalian dan juga untuk quick launch icon. Nah, di sini kita klik saja dua-duanya, garantinya untuk di desktopnya ada iconnya dan juga nanti akan muncul quick launch icon. Kemudian di sini kita klik button next. Nah, jadi setelah kita klik button next, di sini sudah mulai untuk proses extracting file ya. Jadi ini juga untuk proses installingnya. Jadinya kita perlu menunggu lagi untuk proses install dari DB Visualizer ini selesai. Jadinya nanti kita dapat mengakses dan menggunakan aplikasi DB Visualizer ini. Jadi kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai untuk proses extracting filenya ya. Kemudian di sini setup has finished installing the visualizer on your computer. Kemudian di sini nanti akan dijalankan. Nah, tapi di sini karena sudah di-enable juga untuk bagian run DB Visualizer, di sini sudah ada dalam bentuk checklist. Jadinya di sini kita akan langsung klik button finish. Nah, nantinya karena run DB Visualizer yang sudah terchecklist, nantinya akan terbuka secara otomatis seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita tunggu dulu untuk proses loadingnya setelah kita melakukan install dari DB Visualizer ini. Nah, di sini juga terdapat DB Visualizer and User License Agreement ya, teman-teman. Di sini setelah kalian baca, kalian dapat klik button accept ya untuk menerima seluruh persyaratannya. Nah, kemudian di sini terdapat pemastian ya, welcome to DB Visualizer, apakah ingin menggunakan license ataupun start trial ataupun untuk menggunakan yang free. Ya, di sini kita pilih saja untuk yang free forever ya.
Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk aplikasi DB Visualizer-nya. Kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi ya. Nah, kemudian di sini kita coba untuk full screen dulu saja agar lebih nyaman. Nah, di sini di DB Visualizer setelah kita selesai melakukan instalasi, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ya agar nantinya terhubung dengan database Odoo kita. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk create a connection. Di sini kita klik ya. Dia kan secara otomatis akan ada di pilihan create a database connection ya. Di sini juga kita lihat di sebelah kiri database-nya itu belum ada apa-apa. Jadi kita harus melakukan koneksi terlebih dahulu. Maka di sini kita klik create a connection. Nah, kemudian di sini kita akan milih tipe data yang akan kita butuhkan ya. Kita pakai PostgreSQL karena memang Odoo kita memakai PostgreSQL ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik di sini untuk PostgreSQL. Kemudian akan muncul untuk database connection-nya. Di sini untuk name-nya ada PostgreSQL. Di sini dapat diubah. Di sini saya ubah saja menjadi DB PostgreSQL Odoo. Nah, kemudian juga untuk database-nya ya di sini untuk setting format, kemudian database server, database board, dan juga database-nya sudah secara otomatis ya, ini sudah benar. Kemudian juga untuk authentication yaitu database user ID dan database password. Secara otomatis ya, itu dalam bentuk OpenPG. Di sini kita masukkan OpenPG dan juga untuk passwordnya adalah OpenPG-PWD. Ya, ini adalah yang secara otomatis ya. Hanya saja jika kalian lupa dan sempat melakukan perubahan terkait dengan database user ID dan juga untuk database password, kalian dapat ke file explorer di sini atau file manager. Kemudian kalian pergi ke Odoo ya, file Odoo kalian. Di sini saya di program files Odoo, kemudian ke server. Setelah server di sini terdapat file yang namanya odoo.conf ya, atau konfigurasi dari Odoo ya. Kemudian di sini kalian dapat klik kanan. Kemudian kalian bisa pilih untuk open with. Di sini saya coba untuk open with Notepad ya teman-teman. Nah, di sini akan terlihat untuk database usernya adalah OpenPG dan untuk database passwordnya adalah OpenPG-PWD ya teman-teman. Itu untuk saya. Kalau untuk teman-teman bisa dilihat dulu sendiri. Nah, kemudian di sini kita juga dapat melihat untuk database portnya 5432 ya. Kemudian untuk database hostnya juga localhost dan lain-lain. Oke, di sini kita close saja. Kemudian kita kembali ke DB Visualizer. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung untuk melakukan koneksi. Nah, tapi di sini juga untuk database-nya, di sini kalian dapat memasukkan database yang kalian inginkan gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita buka dulu untuk Odoo kita. Nah, di sini saya sudah ada di database Odoo saya ya. Di sini terdapat beberapa database, hanya saja untuk tugas kali ini database yang saya gunakan adalah O16 Zeva 39 ERP ya teman-teman. Nah, maka di sini saya akan melakukan copy paste ya dari database ini ke DB Visualizer karena database yang gunakan adalah ini. Kemudian kita hapus untuk spasinya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasinya. Setelah selesai, kita dapat klik button connect di sini ya untuk melakukan pengecekan apakah sudah berhasil terkoneksi atau belum. Nah, di sini kalau kita lihat ya di sebelah kanan itu sudah terdapat database ya. Untuk database-nya terlihat mulai dari coba, master data dan lain-lain sama seperti yang ditampilkan di sini ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan coba untuk melakukan tes koneksi ya dengan menggunakan ping server. Di sini kita klik untuk button ping server. Nah, di sini terdapat informasi bahwa successfully verified that the specified server port is accessible. Yang berarti kita sudah berhasil untuk mengakses server portnya ataupun database kita. Jadi di sini sudah dapat terhubung dengan DB Visualizer ya. Maka di sini kita klik OK dan kita sudah berhasil. Jadi di sini kita sudah dapat mengakses database yang ada di sebelah kanan ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat untuk database-nya. Di sini kita coba lihat untuk bagian schemas, kemudian kita klik public ya, teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kita akan masuk dulu ke Odoo di bagian Odoo sini. Nah, kemudian kita masuk ke database-nya dengan akun admin ya, teman-teman, untuk database yang saya buat untuk tugas kali ini. Nah,
Untuk tugas kali ini saya mendapatkan modul purchase ya untuk transaksi pembelian ke vendor. Nah, jadi di sini sebelumnya jangan lupa untuk melakukan instalasi terlebih dahulu terkait dengan modul-modul yang diinginkan untuk dilakukan. Nah, jadi di sini sebelum saya melakukan tutorial terkait dengan DB Visualizer-nya, saya akan melakukan instalasi terhadap modul purchase terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita sudah ada di halaman Odoo ya dengan database baru kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan instalasi terhadap modul purchase karena di sini belum ada modul-modul yang terinstall ya. Nah, di sini kita pilih untuk modul purchase-nya. Di sini kita klik button activate ya untuk melakukan install modul purchase tersebut. Selanjutnya kita akan tunggu untuk proses instalasinya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk menginstal modul purchase ya. Dapat kita lihat di sini untuk modul purchase-nya kita klik, kemudian kita akan diarahkan ke modul purchase ya di sini di bagian request for quotation. Nah, itu untuk instalasinya di Odoo. Kemudian kita kembali ke DB Visualizer kita. Nah, di sini kita lihat di DB Visualizer kita akan melihat tabel-tabel yang ada di database ini ya teman-teman. Nah, di sini kita di bagian public, kemudian di tables kita klik kanan, kemudian pilih open in new tab. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman untuk DB PostgreSQL tugas 9 ERP tablesnya. Nah, di sini banyak sekali tabel-tabel yang dapat kita lihat ya. Mulai dari penjelasan terkait dengan skema, owner, kemudian juga untuk hash trigger, comment, dan lain sebagainya. Nah, karena di bagian ini kan sangat banyak ya teman-teman untuk tabel-tabelnya, makanya di sini kita akan coba lihat untuk reference ya. Kita ke reference. Nah, di sini nanti akan muncul ER diagram ya, atau nantinya akan kita lihat untuk tabel-tabelnya itu berhubungan kemana saja ya. Nah, itu kita dapat lihat melalui tab reference ini ya. Jadi dibandingkan banyak tabel yang sangat banyak tadi, kita bisa lihat ke bagian reference. Nah, oke, jadi di sini sedang loading ya teman-teman. Kalian dapat melihat status barnya di sebelah kanan di sini. Nah, jadi kalian dapat menunggu untuk bagian status bar ini selesai dulu untuk loadingnya, agar nantinya tabelnya akan muncul. Nah, di sini tabel-tabelnya mulai muncul ya teman-teman, dan juga relasi-relasi ke tabel-tabel lainnya. Jadinya kita tunggu dulu agar nantinya status barnya selesai dan kita dapat melihat tampilan secara lengkap nantinya. Nah, kita juga akan melihat untuk visualisasi dari tabel yang menjadi bagian saya, yaitu data modul saya ya. Jadi kita tunggu dulu agar nantinya ini selesai. Nah, di sini sudah 100% ya teman-teman. Nah, di sini kita tunggu sampai dia selesai loading. Nah, di sini sudah selesai loadingnya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat dapat di zoom ya pakai mousepad ataupun pakai ini. Kemudian di scroll, kemudian di sini lihat misalnya ada mailing filter, kemudian di sini ada REST partner, kemudian base partner merge automatic wizard, kemudian juga project task type delete wizard. Kemudian di sini cukup banyak ya teman-teman dan saling berhubungan juga. Nah, karena ini masih cukup banyak dan cukup pusing untuk dilihat, nah di sini kita klik yang display option, kemudian specify tables. Di sini kita klik. Nah, kemudian karena saya kebagiannya untuk modul purchase, di sini kita pilih saja dulu untuk purchase ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita cari untuk purchase-nya ya, teman-teman. Di sini kita cari manual, di sini ada purchase order ya. Kemudian di sini kita move the selected item to the right, kita pilih menjadi ke selected tables. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk purchase order lain ya. Kita move to the selected item to the right ya, kita pindahkan ke kanan. Nah, ini sudah untuk purchase-nya. Maka selanjutnya kita klik OK di sini. Nah, jadi nantinya tabel yang akan muncul adalah tabel-tabel yang kita pilih, yaitu ada dua, ada purchase order dan juga purchase order line. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk tabelnya ya, teman-teman. Di sini untuk purchase order ya, ada ID, message main ID, kemudian partner ID, currency ID, invoice count, kemudian company ID, user ID, dan lain sebagainya ya. Dan di sini juga terlihat untuk di bagian purchase order line ya, mulai dari ID, product ID, order ID, name, product quantity, kemudian dan lain sebagainya juga. Nah,
Untuk perbedaan dari kedua tabel ini ya, mulai dari purchase order dan juga purchase order line, ya di sini kalau di purchase order line terdapat kuantitas produk dan nama produk dan lain sebagainya nih, ya mulai dari quantity, invoice, receive, nah lebih ke arah prosesnya. Ini purchase order line-nya. Sedangkan untuk purchase order-nya itu lebih ke arah data-data terkait dengan purchase-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba melihat kalau setiap tabel-tabel di sini itu saling memiliki relasi dengan tabel-tabel lainnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat juga mulai dari misalnya company ID, di sini kita lihat kita klik salah satu garisnya yang bersambungan di sini company ID. Nah, di sini di bagian REST company dia terhubung melalui ID ya. Ini adalah primary key dari REST company dan kemudian di sini untuk company ID-nya adalah dalam bentuk foreign key ya. Jadi nantinya dia akan tersambung relasinya dengan REST company di sini. Dan di sini untuk relasinya ya dia adalah tipe many to one ya, dari purchase order ke REST company, karena di sini banyak purchase order itu dimiliki oleh satu company gitu. Nah, jadi di sini satu company juga memiliki banyak purchase order. Jadi seperti itu ya cara bacanya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk di bagian partner ID ya, di sini untuk partner ID misalkan ya. Nah, di sini untuk di partner ID ya, di sini primary key-nya adalah REST partner, kemudian di sini foreign key-nya adalah partner ID. Nah, makanya di sini untuk itu jadi hubungannya juga sama seperti company tadi, yaitu many to one ya, yang mana di sini satu partner juga memiliki banyak purchase order atau kebalikannya. Jadi banyak purchase order dimiliki oleh satu partner ya. Seperti itu. Jadi di sini dua tadi saya sebutkan yaitu partner ID dan juga company ID hubungannya adalah many to one ya dengan purchase order. Nah, kemudian di sini kita juga bisa lihat ya hubungannya dengan account move purchase order, kemudian juga kita bisa melihat kalau dia memiliki relasi dengan account move line, kemudian account tag purchase order, dan beberapa relasi-relasi lainnya ya teman-teman. Di sini dia juga memiliki banyak relasi ya, mulai dari produk, kemudian beberapa relasi-relasi lainnya ya, seperti UOM juga. Nah, kalau untuk di produk di sini ya, di sini kita lihat untuk produk. Di produk ini dia relasinya adalah dengan purchase order line ya, di sini untuk produk ID. Nah, di produk ID-nya ini dia hubungannya adalah one to many ya teman-teman. Nah, jadi di sini satu purchase order line itu dapat memiliki banyak produk ya. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian modul purchase, di sini misalnya kita create, kita coba untuk membuat purchase order. Di sini kalau kita lihat dan itu tuh ada di bagian di sini teman-teman. Untuk RFQ-nya itu purchase order line itu yang di bagian sini. Ini namanya purchase order line. Sedangkan untuk purchase order-nya itu yang di bagian data-data sebelah sini juga atau di other information-nya itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk purchase order line, jadi satu purchase order line ini yang bagian sininya itu dapat memiliki banyak produk. Jadi di sini untuk hubungannya itu adalah one to many ya teman-teman. Jadi dapat memiliki banyak produk dan juga beberapa halnya sama untuk company ID dan partner ID itu sama. Kemudian juga di sini untuk create date, write date dan lain sebagainya itu juga terdapat relasi-relasinya ya teman-teman. Untuk selanjutnya kalian dapat melakukan eksplorasi mandiri terkait dengan relasinya dengan melihat-lihat ke arah garis-garisnya ini relasinya kemana saja, mulai dari currency, users, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman terkait dengan penjelasan relasi-relasi yang ada dari data modul ini. Kalian dapat melakukan eksplorasi mandiri jika ingin terus lanjut melihat tabel-tabel ini. Oke, selanjutnya setelah kita melihat relasi-relasi dari one to many atau many to one gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan transaksi ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu untuk data di tabelnya ya. Kita ke tabel, kemudian kita cari untuk purchase.
Nih kita lihat di purchase order dulu ya. Di sini kita coba untuk open in new tab. Nah, kemudian di sini kita pilih data untuk melihat data dari purchase ordernya ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lihat di sini terdapat data-datanya juga ya. Mulai dari amount, kemudian invoice status, kemudian juga untuk ID-nya ya, juga untuk company ID, kemudian juga untuk write date, create date, dan juga lain sebagainya. Di sini untuk ID terakhir adalah 7 dengan create date-nya adalah di jam 5 pagi ya, 5.24 di sini. Sedangkan sekarang jam 12-an. Kemudian kita juga bisa lihat untuk yang purchase order line di sini kita coba untuk open in new tab juga ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita cari yang data. Nah, di sini terdapat ID-nya, kemudian juga nantinya akan terdapat produk-produk yang dibeli ya, teman-teman. Kayak seperti itu. Nah, untuk melihatnya nanti bisa dicek dengan melihat order ID-nya. Jadi nanti kita bisa lihat juga di sini hubungan antara purchase orders dengan purchase order line itu dia dihubungkan dengan order ID-nya. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Dia dihubungkan dengan order ID-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba dulu untuk melakukan transaksi sesuai dengan skenario yang sudah dijelaskan. Di sini kita ke Odoo ya. Di Odoo ini kita coba untuk memasukkan vendornya ya. Itu Azure Interior ya. Kemudian di sini juga untuk produknya itu adalah large desk. Nah, kemudian di sini untuk large desk-nya kuantitinya adalah sebanyak 20. Kemudian di sini untuk unit price-nya adalah 150.000 ya, teman-teman. Kita masukkan 150.000, jadi subtotalnya adalah 3 juta rupiah. Nah, setelah itu kita akan lakukan konfirmasi order langsung saja agar nantinya segera menjadi purchase order. Nah, di sini sudah menjadi purchase order ya, statusnya juga sudah menjadi purchase order ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat lagi di bagian DB Visualizer kita. Kita coba untuk refresh. Nah, di sini dari yang awalnya 7, teman-teman, untuk ID-nya ya, jumlahnya di sini udah bertambah menjadi 8 ya. Kemudian di sini kita dapat melihat di bagian create date-nya, kemudian date approve-nya ya. Kemudian juga untuk amount-nya sebesar 3 juta rupiah ya. Dengan untuk purchase order-nya adalah kodenya di belakangnya 8 sama ya. Yang belakangnya 8, teman-teman. Nah, ini untuk purchase order-nya ya. Untuk melihat produk yang kita beli, kita dapat ke purchase order line di sini. Nah, kita coba refresh kembali. Nah, di sini terdapat tambahan menjadi 17 dengan order ID-nya adalah 8 ya. Di sini kan ID-nya 8 sama. Kemudian untuk yang dibeli adalah large desk sebanyak 20 ya. Dan harganya adalah 150.000 satunya. Kemudian untuk totalnya adalah 3 juta rupiah ya, teman-teman. Nah, ini juga kuantitinya produk UOM-nya adalah sebanyak 20. Oke, seperti itu teman-teman untuk transaksinya. Jadi sudah terlihat bahwa memang sudah terhubung antara Odoo dengan DB Visualizer karena tadi ketika kita melakukan transaksi kemudian kita refresh sudah ada datanya di sini juga. Nah, kemudian kita juga bisa melihat hubungannya antara purchase order dan purchase order line di bagian tabel di sini. Kemudian kita juga sudah melakukan visualisasi IR dengan specified table ya di sini dalam bentuk graph. Jadinya kita bisa melihat hubungan dan relasi ya, tadi banyak yang juga one to many dan juga ada beberapa relasi-relasi lainnya ya. Jadi kita gunakan fitur reference di sini dibandingkan menggunakan tabel tadi karena tabel kan tadi banyak banget ya. Jadi layoutnya di sini hierarchical. Nah, kalian juga bisa melihat untuk layout lainnya di sini mulai dari organik. Nah, seperti ini teman-teman untuk yang organiknya ini cukup sulit dilihat karena bertumpuk-tumpuk ya. Nah, di sini kita dapat melihat juga untuk yang ortogonal ya. Di sini lebih rapi. Kemudian juga untuk layout lainnya yaitu untuk sirkular ya. Seperti ini teman-teman. Oke, itu untuk layout-layout yang dapat kalian manfaatkan. Cuma ya memang lebih enak adalah hierarkikal. Jadi hierarki dari setiap relasi tabel itu kelihatan gitu.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Tadi kita juga sudah melakukan perbandingan, tadinya belum ada ya untuk order ID 8 dan juga untuk ID dari purchase order line yang ke-17 ini untuk yang produk larger days-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk hubungan-hubungannya, jika kalian mau mencoba lebih lanjut, mungkin kalian dapat melihat di bagian partner ID ini ya. Misalnya untuk partner ID 14 di bagian ini kita dapat melihat ke tabel, kemudian di bagian tabel di sini kita dapat melihat di bagian partner. Di sini kita dapat melihat di bagian REST partner, kita open in new tab. Nah, kemudian kita lihat data, kemudian kita cari untuk yang ID-nya 14 ya tadi ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang ID 14 itu adalah Azure Interior. Jadi sesuai dengan yang kita bikin di sini teman-teman. Untuk vendornya adalah Azure Interior di sini ya. Untuk yang purchase order kita buat di transaksi tadi sebelumnya. Oke, seperti itu teman-teman untuk tutorial yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya dapat kalian lakukan eksplorasi mandiri. Oke teman-teman, selanjutnya kalau teman-teman ingin mencoba misalnya untuk melakukan query, di sini kalian dapat mengklik action kemudian di script table ya. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan beberapa codingan ya, script dari database misalnya select, insert, update, delete, create, drop ya. Kalau di sini kan tadi secara otomatis kita lihat gitu kan. Cuma kalau di sini yang menggunakan SQL-nya, di sini kita coba klik OK. Dan di sini yang menggunakan select ya. Nah, di sini kalian dapat select all dulu. Kemudian di run ya di bagian sini. Nah, di sini akan muncul untuk tampilan-tampilannya yang kita butuhkan ya. Sama tampilannya dengan yang di bagian data purchase order ini. Karena kita select all tadi semuanya ya. Di bagian sini ini untuk script ya teman-teman. Nah, kemudian juga teman-teman bisa melakukan create, update, delete, dan lain sebagainya. Nah, juga kalau teman-teman mau di bagian action ini terdapat beberapa perintah mulai dari create trigger, kemudian untuk alter table, rename table, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman manfaatkan untuk membantu pekerjaan teman-teman. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada tutorial kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.